Baik, selamat malam, pagi, siang, sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan kita terkait dengan perencanaan hutan. Kali ini kita akan membahas tentang pembuatan rencana karya usaha untuk IUPHK hutan alam. Baiklah, kita awali kali ini dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, semoga dengan doa tadi kita diberikan kemudahan dan kelancaran dalam memahami apa yang disampaikan dalam video ini. Baik, seperti biasa silahkan Bapak Anda semuanya ya, silahkan menuliskan nama dan NIM Anda di kolom komentar sebagai tanda presensi. Kemudian jika nanti ada pertanyaan terkait dengan materi ini, silahkan Anda tulis juga di kolom komentar. Kemudian rencana saya sebenarnya untuk materi hutan alam ini, saya mengundang narasumber dari salah satu IUPHK yang ada di Indonesia. Namun karena satu dan lain hal tersebut tidak bisa dilaksanakan karena kesibukan narasumber yang saya kontak. Kemudian saya diberikan materinya dan saya yang menyampaikan kepada Anda semua. Jadi ini materi yang diberikan oleh teman saya, seperti itu. Nah, saya kasih tahu nama teman saya adalah Hasan Setiadi. Dia angkatan 2011 di lulusan Fakultas Kehutanan UGM. Nah, seperti itu. Mari kita lanjutkan materinya. Nah, dasar peraturan dari RKUPHK ini atau penyusunan rencana IUPHK adalah dari Permenhub nomor 33 tahun 2014. Yang pertama, ketentuan umum dari Permenhub 33 tahun 2014 tanggal 22 Mei tahun 2014 tentang inventarisasi hutan alam menyeluruh berkala dan rencana kerja pada izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam. Yang pertama, pemegang IUPHK ini wajib menyusun RKUPHK untuk jangka waktu 10 tahunan. 2. Pengajuan RUPHK A. Paling lambat 1 tahun setelah SK IUPHK. Kemudian yang B. Paling lambat 1 tahun sebelum berakhirnya RKUPHK HA untuk RKUPHK 10 tahun berikutnya. Yang C. Biaya ini dibebankan oleh pemegang izin. Yang ketiga, usulan RKUPHK disusun oleh Ganis PHBL Canhut berdasarkan A. Peta areal kerja sesuai SK IUPHK HA, peta penunjukan kawasan hutan dan perairan provinsi atau TGHK, C. Peta hasil penafsiran satelit liputan 2 tahun terakhir, ya, dan D. Hasil IHMB atau inventarisasi hutan menyeluruh berkala. Yang bagian 2, penyusunan RKUPHK ini didasarkan pada kondisi areal IUPHK, kebijakan atau tujuan perusahaan, kemudian regulasi kehutanan. Dari ketiga hal tersebut, dari tiga dasar tersebut, kemudian menyusun desain atau rencana pengelolaan hutan dengan menerapkan silvikultur yang akan digunakan. Kalau tebang pilih itu bisa menggunakan TPTI, tebang rumpang ataupun TPTJ, sedangkan untuk tebang habis bisa THPB ataupun THPA. Baik, jadi berdasarkan peraturan tersebut maka IUPHK HA itu wajib membuat RKU, di mana RKU itu dibuat atau diusulkan setahun sebelum sebelum jangka waktu jangka dimulai. Kemudian disusun setahun setelah turunnya SK, seperti itu. Nah,
Dasarnya apa? Dasar penyusunan RKU PHK adalah tadi di bagian paling bawah sudah disampaikan adalah hasil IHMB, kemudian dari kebijakan dan juga dari tujuan, ya, tujuan pengelolaan hutan. Jadi itu kemudian ditentukan desainnya seperti apa dengan penerapan silvicultur, apakah tebang habis ataukah tebang pilih, nah, seperti itu. Nah, usulan ini RKU PHK ini harus dibuat oleh Canhut Ganis PHBL Canhut. Jadi dia merupakan tenaga atau pekerja atau karyawan yang ada di suatu perusahaan yang dia sudah memperoleh sertifikasi Canhut. Canhut itu apa? Adalah perencanaan hutan. Jadi tenaga teknis pengelolaan hutan lestari untuk perencanaan hutan. Nah, itu yang bertugas untuk membuatnya. Artinya dia sebagai koordinator yang membuat, yang menyusun. Nah, seperti itu. Jadi dari Canhut tersebut disusun kemudian diajukan. Nah, pengajukannya adalah 1 tahun. Mengajukannya itu 1 tahun sebelum jangka berakhir. Ketika sudah jangka berjalan ya, misalnya ini 10 tahun, jangka berakhir tahun 2020 ini, maka tahun 2019 yang lalu itu sudah harus membuat atau menyampaikan RKU PHK seperti itu. Kemudian, nah, dalam pedoman penyusunan RKU PHK ini dasarnya adalah Perdijen BUK P9 /7/BUHA /2014. Jadi ini adalah turunan dari P yang tadi ya. Kemudian berdasarkan Perdijen tersebut kita bisa melihat bahwa di bagian kiri Anda bisa melihat ada tata ruang atau fungsi hutan, kemudian kondisi fisik, penutupan lahan atau citra Landsat, potensi hutan, IHMB, jenis tanah, iklim, topografi, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan kondisi fisik hutannya. Kemudian kondisi sosekbud, sosial, ekonomi, dan kebudayaan masyarakat di sekitar HPH, kemudian desain atau rencana pengelolaan hutan, yang kemudian diturunkan dalam sebuah sistem silvicultur. Nah, ini di sebelah kiri adalah merupakan dasar atau data-data yang diperlukan untuk menyusun RKU PHK. Dan RKU PHK ini terdiri dari 4 bab. Bab pertama berisi tentang latar belakang, maksud dan tujuan, visi misi dan sasaran strategi. Kemudian bab kedua berisi tentang data pokok, kemudian sejarah pengusahaan, 3 kondisi biofisik dan sosial ekonomi. Dan ini merupakan keadaan umum ya, keadaan umum dari perusahaan. Kemudian bab 3 rencana pemanfaatan, ini mulai dari tata batas dan zonasi areal, kemudian sistem silvikulturnya, kemudian penggunaan dan penjualan, yang keempat tenaga kerja, yang kelima pelindungan dan pengamanan hutan, yang keenam kelola sosial, yang ketujuh RKL atau RPL, yang ke-8 penelitian dan pengembangan. Jadi di bab 3 ini adalah inti dari rencananya, mulai dari zonasi sampai dengan penelitian dan pengembangan. Kemudian yang keempat, bab keempat adalah analisis ekonomi. Di sini ada analisis finansial dan kontribusi terhadap pembangunan. Jadi selain rencana fisik yang ada di dalam bab 3, itu juga ada nanti rencana analisis finansial dan kontribusi terhadap pembangunan. Jadi sebenarnya jika dibandingkan dengan apa yang telah kita pelajari untuk hutan tanaman di Perum Perhutani, sebenarnya data yang dibutuhkan itu ya sama, terkait dengan kondisi biofisik lahan atau biofisik dari hutannya, kondisi fisik hutannya, kemudian kondisi sosial ekonomi dan kebudayaan masyarakat. Itu merupakan satu data yang dasar untuk menyusun sebuah
rencana. Ya, jika Anda di perum perhutani terdapat inventarisasi kemudian muncullah PDE 2 atau di PK2. Nah, di PK2 itu sebenarnya informasinya lengkap, biofisiknya mulai dari petutupan tegakan, jenis tanah sampai dengan ada nanti masyarakatnya. Nah, dari situ data itu kemudian disusun. Sama seperti dengan di hutan alam, ini juga ada data berupa hasil IHMB. IHMB ini inventarisasi untuk seluruh kawasan hutan yang memang produktif atau memang efektif untuk kegiatan pengelolaan hutan. Itu diambil datanya, ya, kemudian itu digabungkan dengan data sosial ekonomi masyarakat, kemudian digabungkan dan sebagai dasar untuk penyusunan, di mana disusun di sini ada tadi 4 bab. Bab yang utama adalah bab ketiga yang menjadi inti rencananya, dari mulai zonasi nanti sampai dengan rencana pengembangan dan penelitian. Kemudian dilengkapi dengan analisis ekonomi. Nah, analisis ekonomi ini digunakan untuk apa? Analisis ekonomi ini digunakan untuk menentukan ketika kita mengusahakan hutan tersebut dengan rencana atau desain yang sudah kita rencanakan, dengan sistem silvicultur yang sudah kita rencanakan, apakah dapat memberikan keuntungan atau tidak. Nah, itu kan nanti dalam ketika Anda sudah kemarin sudah belajar tentang analisis ekonomi, ada NPV, IR dan sebagainya. Itu akan dihitung di situ. Nah, jadi nanti kementerian akan melihat ketika hasil analisis ekonominya tidak menguntungkan, maka kenapa harus diusahakan? Nah, gitu. Tidak akan di ACC RKU-nya. Nah, jadi itu sebagai dasar bahwa usaha itu harus menguntungkan. Ketika tidak menguntungkan, maka ngapain dilakukan, itu kan. Nah, itu sebagai dasar dari kementerian untuk memberikan izin atau tidak, seperti itu. Kemudian ini di bab khusus untuk yang bab 3, rencana pemanfaatan. Yang pertama, kita melihat kondisi tutupan lahan. Dari kondisi tutupan lahan tersebut kemudian dilakukan delineasi atau zonasi, delineasi area atau zonasi. Kemudian ada bagan alir. Bagan alir ini merupakan tahapan dari bagaimana proses untuk mendapatkan data tadi, dari mulai dapat IHMB, dari ada dengan citra dan seterusnya, akhirnya ketemu potensinya, ya, dari kemudian potensinya dari hasil IHMB tadi. Kemudian ditentukan sistem silviculturnya, tadi disampaikan bisa THBB, bisa tebang habis ataupun tebang pilih. Kalau tebang pilih itu ada 3 pilihan, kalau tebang habis ada 2 pilihan tadi di depan. Kemudian dari situ kita menghitung etat luas selama jangka perusahaan, kemudian dengan sistem sesuai dengan sistem silvicultur yang dipilih. Kemudian berdasarkan etat tersebut dan juga didasarkan pada sediaan tegakan IHMB, kemudian ditentukan etat volumenya, JPT, jatah penebangan tahunan selama jangka perusahaan, jadi selama 10 tahun. Jadi ini sangat mirip dengan apa yang Anda pernah lakukan untuk yang di perum perhutani. Kemudian ketemu etat luas dan JPT selama 10 tahun, kemudian barulah disusun rencana kegiatan pemanfaatan hutan dan analisis ekonomi jangka 10 tahun atau RKU, rencana karya usaha. Jadi itu. Nah, ini intinya dari perencanaan hutan, pasti yang pertama adalah potensi. Nah, potensi dapat dari mana? Inventarisasi tentunya. Nah, dari data potensi tersebut kita susun, kita tentukan sistem silviculturnya, kemudian kita hitung etatnya. Nah, Anda tahu etat adalah merupakan jatah tebangan maksimal yang diperbolehkan dalam satu kawasan hutan tertentu pada jangka waktu tertentu, gitu ya. Bisa tahunan, bulanan, kan seperti itu. Nah, itu adalah etat. Dari etat tersebut barulah kita susun rencana pengelolaannya.
Jadi etat ini jadi salah satu batasan, menjadi satu batasan untuk penebangan, dan ini merupakan salah satu syarat dari hutan yang lestari, atau salah satu syarat kelestarian hutan, seperti itu. Nah, kita masuk pelatihan RKU PHK. Pada IUPHK selalu untung. Nah, yang pertama, data yang dibutuhkan adalah IHMP, peta-peta pendukung, AMDAL, RKL, dan RPL. Yang keempat, sosial ekonomi. Dan yang kelima, penutupan lahan dari Cita Lansat 2 tahun terakhir. Nah, atau penutupan vegetasi areal IUPHK PTSU selalu untung. Nah, dari data tersebut diperoleh ya kondisinya hutan primer itu ada 3.863 hektar, hutan sekunder 43.487 hektar, belukar, jalan dan lain-lain sebanyak 10.505 hektar, danau atau telaga sebanyak 1.040 hektar, dengan ada tambang nikel. Nah, di sana ada tambang nikel seluas 4.510 hektar dengan jumlah total adalah 63.405 hektar. Jadi salah satu data yang digunakan dalam penyusunan RKU adalah Citra Lansat. Citra Lansat ataupun menggunakan nanti citra dengan resolusi tinggi. Itu diserahkan kepada perusahaan prefer yang mana. Tapi kalau di peraturan itu Citra Lansat dengan jangka waktunya 2 tahun terakhir. Kenapa 2 tahun terakhir? Supaya apa? Supaya data yang didapatkan itu adalah data yang terkini, mutakhir gitu ya. Nah, data yang terkini, sehingga nanti rencananya merupakan rencana dengan kondisi yang terkini, tidak kondisi-kondisi yang dulu gitu kan, supaya nanti perencanaannya bisa tepat sasaran seperti itu. Nah, tadi berdasarkan hasil interpretasi terdapat dari hutan primer sampai dengan ada tambang nikel juga dengan luasan total adalah 63.405 hektar. Nah, kemudian dilakukan zonasi. Nah, di sini Anda bisa melihat di situ di paling kiri ada luas IUPHK PTSU adalah 63.405 hektar. Kemudian dibagi ke dalam dua, HPT dan HP. HPT adalah hutan produksi terbatas, kemudian HP adalah hutan produktif, hutan produksi. Nah, dengan fungsi lahannya ada HP dan HPT. Kemudian tutupan lahannya ada VF, Virgin Forest, ada Log Over Area, dan ANP. ANP ini merupakan areal non produktif ya, areal yang tidak produktif. Kita bisa melihat di situ. Nah, kemudian ada KL, ATE, kemudian AEB. Nah, ini KL merupakan kawasan lindung, ATE adalah area tidak efektif, nah, yang AE adalah area efektif untuk produksi. Nah, Anda bisa melihat detailnya di layar Anda seperti itu. Kemudian ada etat luas. Nah, dari luasan tersebut dan didasarkan pada daurnya, maka ketemulah etat luas untuk yang TPTJ, TPTI, kemudian yang di ANP gitu ya. Nah, seperti itu. Kita lanjutkan, ini zonasi ini merupakan pengelompokan dari tadi kan sudah ketemu tutupannya, kemudian kita kelompokkan hutan yang ada yang telah kita kita interpretasikan tadi, yang hutan yang dalam satu perusahaan itu kita zonasikan, kita bagi-bagi mana yang merupakan areal yang produktif, mana yang tidak produktif, mana yang efektif dan tidak efektif, kemudian mana yang
didasarkan sebagai fungsi lahannya. Nah, fungsi lahan nanti ada HP dan HPT, di mana penetapan fungsi lahan tersebut didasarkan pada kondisi tanah, curah hujan, dan kelerengan. Nah, semakin tinggi kerengalannya, semakin curah hujannya tinggi, dan juga semakin rawan tererosi jenis tanahnya, maka dia akan semakin semakin ketat. Artinya pemanfaatannya kan semakin sempit. Jadi ada HP dan HPT. Nah, HP itu hutan produktif, dia statusnya lebih rendah daripada HPT. Kalau HPT adalah hutan produksi terbatas, artinya pemanfaatan di hutan produksi itu lebih luas daripada hutan produksi terbatas. Nah, salah satu contohnya adalah ketika di hutan produksi terbatas, maka batas tebangan yang diperbolehkan adalah 50 cm diameternya, sedangkan untuk di hutan produksi itu adalah 40 cm. Nah, jadi memang di HP itu lebih leluasa daripada HPT. Kenapa seperti itu? Karena tadi tingkat kerawanan terhadap erosi, terhadap kerusakan hutan lebih tinggi di HPT. Maka ada grade-nya dinaikkan, atau dengan menaikkan diameter menjadi 50 cm yang boleh ditebang minimal, itu akan mengurangi jumlah pohon yang akan ditebang, sehingga diharapkan dengan kondisi HPT itu dia bisa sisaan tegaan itu bisa tetap terjaga seperti itu, dan juga kondisi lingkungan juga bisa terjaga. Nah, itu intinya zonasi seperti itu kita kelompok-kelompokkan sehingga nanti kita bisa tepat sasaran, tidak satu luasan itu kita kelola dengan cara yang sama, tidak, tapi kita melihat kondisinya, seperti ini, ketika lerengan tinggi dan maka dengan HPT, dengan sistem seperti ini, itu ya. Nah, itu terus kemudian ada di area-area yang kawasan lindung, ini yang tidak mungkin dilakukan pengelolaan karena dia mempunyai kelerengan yang tinggi dan itu menjadi penyangga kehidupan masyarakat, maka dia akan disisihkan untuk kawasan lindung. Kemudian ini kawasan yang tidak efektif, misalnya ada embung, ada danau misalnya tadi. Nah, itu menjadi area yang tidak efektif, kita kelompokkan. Kemudian ada area yang efektif. Nah, yang kita kelola adalah yang di area efektif saja, seperti itu. Ya. Kemudian berdasarkan data dari Landsat tadi, kemudian dilakukan zonasi di areal IUPHK. Hasilnya adalah seperti ini. Yang pertama kawasan lindung, terus areal tidak produktif, dan areal efektif yang dikelola. Nah, totalnya pastinya sama, 63.405 hektar. Nah, kawasan lindung seluas 5.004 hektar, kemudian areal tidak produktif 2.851 hektar, kemudian areal efektif adalah seluas 55.550 hektar, di mana 42.171 itu berhutan, kemudian 10.956 itu non hutan, dan seluas 2.423 itu merupakan kebun dari masyarakat. Nah, ini harus kita petakan dari hasil zonasi tadi, seperti itu. Dan area tidak produktif terdiri dari ada sarpras, kebutuhan bibit, kebun bibit, PUP, peta ukur permanen, danau atau telaga, tambang nikel, dan hutan lindung. Itu merupakan area yang tidak produktif. Sedangkan kawasan lindung ada sungai dan sepadan, sekat mata air, sempadan danau, buffer hutan lindung dan cagar alam, KPN, kawasan pelestarian Pasma Nutfah, kemudian lereng yang lebih dari 40%. Nah, itu. Jadi hasilnya dari hasil zonasi tadi kita rinci mana yang produktif, mana yang bisa digunakan untuk produksi, mana yang tidak, gitu ya. Kemudian kita lanjutkan. Nah, kemudian selanjutnya adalah menghitung etat luas. Nah, etat luas adalah perhitungannya luas efektif dibagi dengan daur.
Jadi di IUPHK selalu untung ini dibagi ke dalam tiga sistem silvikultur. Kita menggunakan dua sistem silvikultur, yaitu silin yang TPTJ, kemudian untuk TPTI. Sedangkan TPT, kemudian yang silin atau TPTJ itu dibagi menjadi dua, ada meranti A dan meranti B. Kemudian yang TPTI dia sendiri. Nah, kita bisa melihat di layar Anda, untuk yang meranti A atau TPTJ A itu adalah 16.665 hektar dengan daur 25 tahun, maka diperoleh etat luas adalah 667. Kemudian B 5.090 hektar dengan daur 25 tahun, ini etat luasnya adalah 204 hektar. Kemudian luas efektif dari TPTI adalah 23.756 hektar dengan daur 30 tahun, etat luasnya ada 23.756 hektar. Etat luasnya adalah 792 hektar per tahun. Nah, kemudian yang kedua adalah contoh perhitungan NTV dari hutan yang ada di selalu untung. Penentuan nilai tertimbang volume tahunan sebagai berikut. Nah, ini NTV sama dengan EL kali VPR kali FE kali FP. NTV adalah nilai tertimbang volume, merupakan perkiraan produksi tahunan. Jadi perkiraan produksi tahunan ya semacam etat gitu ya, perkiraannya produksi tahunan seperti apa. Yang pertama rumusnya adalah EL. EL adalah etat luas, yaitu luas efektif. Nah, kemudian VPR adalah proyeksi standing stock rata-rata pada akhir rotasi. Kemudian VPR pada virgin forest itu bentuknya adalah volume. Terus VPR pada LOA itu VST ditambah RV kali 0,5 rotasi. Kemudian VST adalah standing stock rata-rata tertimbang saat IHMB. Nah, ini standing stocknya berapa. Kemudian RV adalah real volume rata-rata di IUPHK selalu itu adalah 1,749 meter kubik per tahun. Kemudian faktor eksploitasi adalah 0,7, sedangkan faktor pengaman adalah 0,8. Jadi dari hasil etat luas kemudian di hasil IHMB diperolehlah nanti NTV-nya. Nah, itu kan EL dikalikan VPR kali FE dikalikan FP. Nah, seperti itu. Jadi VPR di sini dibedakan dari LOA dan dari virgin forest, itu berbeda. Kalau dari virgin forest VPR-nya adalah menggunakan volume standing stock, sedangkan untuk LOA itu adalah volume standing stock ditambah RV atau real volume dikali setengah rotasi. Nah, seperti itu. Jadi ini gabungan dari perhitungan yang rotasi atau etat dari von Mantel itu ya, yang pernah digambarkan di di mata kuliah pengaturan itu ya, yang setengah yang sini terus ada separuhnya gini ya. Nah, itu yang pernah saya sempat menjelaskan di salah satu kelas di PHH, pengaturan hasil hutan. Kita lanjutkan. Nah, ini dia perhitungannya, Anda bisa melihatnya. Rumus etat volume EL kali VPR kali FE kali FPP. Kemudian di RV real volumenya sekian, Anda bisa mengamati. Kemudian hasilnya adalah, nah ini. Untuk sediaan tegaan saat IHMB ya, untuk sediaan tegaan saat IHMB bisa kita lihat di
apa namanya di layar Anda bisa melihatnya dari mulai virgin forest dengan log over area dan sediaan tegaan. Mulai sediaan tegaan ada TPTI blok Jiko, ada TPTI blok Anggai, ada Silin dan total. Jadi tadi ada yang TPTJ blok A dan TPTJ blok B itu ya, atau Silin Meranti A, Silin Meranti B. Nah itu merupakan di blok Jiko dan blok Anggai. Kemudian ada Silin itu ada sendiri. Mohon maaf. Untuk ya, Silin tadi dibagi menjadi dua. Ya, ada yang Silin Meranti A, Meranti B, kemudian yang TPTI yang dibagi ini adalah TPTI blok Jiko dan TPTI blok Anggai. Gitu ya. Nah, kita ulangi saja. Begini, jadi ini untuk sediaan tegaan dari hasil IHMB tadi diolah sedemikian rupa sehingga diperoleh seperti apa yang Anda lihat di tabel. Ya, Anda bisa melihatnya. Yang pertama ada fungsi hutan dari virgin forest dan log over area. Nah, dari virgin forest ada HPT, HP, HPK, dan total. Nah, kita bisa melihat kemudian untuk sediaan tegaan dibagi menjadi 3, ada TPTI blok Jiko, TPTI blok Anggai, dan Silin. Nah, TPTI yang tadi Anda lihat itu ternyata ada 2 blok di blok Jiko dan blok Anggai. Sementara Silin ini hanya dilakukan di log over area, ya, di log over area seluas berapa itu? 42.000. Anda bisa melihatnya. Nah, jadi ini adalah hasil dari penyusunan data hasil IHMB. Diperoleh totalnya adalah seluas total sediaan tegakan ada seluas 42.066 hektar dengan total volume adalah 2.047.007 hektar. Nah, 7 meter kubik gitu ya. Ya. Berdasarkan sediaan tegaan tadi dan juga pembagian areal yang zonasi tadi, yang zonasi di awal tadi ada Silin Meranti A, Silin Meranti B, dan dari TPTI. Dihitunglah etat volumenya, ya. Nah, berdasarkan hasil hitungan etat volume dari rumus yang sudah disampaikan di awal tadi, diperoleh untuk Silin Meranti A itu etat volumenya adalah sebanyak 23.348,74 meter kubik per tahun. Kemudian Silin Meranti B adalah sebanyak 7.141,14 meter kubik per tahun. Sedangkan untuk yang TPTI ini adalah untuk yang TPTI seluas 36.040,44 meter kubik per hektar. Meter kubik per tahun gitu ya. Kemudian di rekapitulasinya Anda bisa melihat bahwa untuk sistem silvikultur Silin Meranti A etat luasnya adalah 667 hektar per tahun dengan etat volume 23.348,74 meter kubik per tahun. TPTJ Silin Meranti B dengan luas etat luas 204 hektar per tahun dan etat volume adalah 7.141,14 meter kubik per tahun. Kemudian untuk TPTI adalah seluas 792 hektar per tahun. Kemudian untuk volumenya adalah 36.040,44 meter kubik per tahun dengan jumlah jumlah luas yang ditebang dalam 1 tahun adalah 1.663, kemudian volumenya adalah sebanyak 66.530,32 meter kubik per tahun. Jadi tadi
dari hitungan etat dan juga berdasarkan hasil HMB, diperoleh volume tegaan, sediaan tegaannya, kemudian dihitung dengan etat yang tadi sudah disampaikan di awal, dan diperolehlah hasil etat yang seperti sudah disampaikan sebelumnya, yang Anda tadi dilihat di layar video Anda. Seperti itu. Kemudian dari etat itu, maka kita akan menyusun rencana penebangan atau rencana produksi selama daur. Nah, kalau di HPH atau di IUPHK itu biasanya dibagi ke dalam beberapa RKT, blok-blok RKT 1 sampai dengan RKT 25, karena kita menggunakan rotasi ya. Jadi RKT mulai RKT 1 sampai dengan RKT 25. Biasanya RKT itu nanti ditandai juga dengan RKT per tahunan, RKT blok 1 itu RKT tahun berapa sampai dengan blok 25. Nah, karena kita prinsipnya adalah menggunakan rotasi, di mana rotasi adalah waktu yang diperlukan untuk kembali ke lokasi tebangan yang awal, yang pertama itu ya, itu adalah rotasi. Kita akan melihatnya seperti apa rencana untuk pembagian RKT blok dan juga penerapan dari apa yang sudah dihitung di etat volume tadi. Kita lihat. Nah, ini Anda bisa melihatnya dari nomor 1 sampai dengan 25 blok RKT dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2035. Nah, Anda bisa melihat di paling kanan itu ada volume tebangan, itu adalah merupakan implementasi dari etatnya. Nah, ada volume tebangan dari yang diameter 20 sampai 39 cm, kemudian ada yang 40 cm up. Nah, apabila dijumlah itu nanti akan mendekati angka yang etat yang telah ditentukan tadi, yaitu untuk meranti A itu adalah 23.000 seperti itu. Nah, itu gambarannya, penyusunannya. Kemudian untuk meranti B juga mirip ya, sama. Nah, Anda bisa mencermatinya. Kemudian untuk TPTI, nah di sini TPTI-nya. Nah, untuk TPTI Anda bisa melihat bahwa tadi adalah 36.000. Jadi pada RKT mulai dari 2011 dia menebang 37.000, dia berarti melebihi, tapi nanti akan ada over dan undernya, kadang tinggi kadang rendah itu ya. Tapi yang pasti nanti patokannya adalah di 36.000 tadi. Nah, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan ini sampai dengan 30. Kenapa di TPTI sampai 30 RKT-nya? Karena daur yang di TPTI itu adalah 30 tahun gitu ya. Oke. Kalau Anda melihat tadi di di yang TPTJ itu ada 40 cm up, dan ada yang ada yang 3 sampai dengan 39. Nah, 20 sampai 39 itu merupakan pohon inti yang nanti akan menjadi diantarkan pada rotasi berikutnya. Nah, semacam itu. Nah, ini contohnya yang bisa diterapkan, di IUPHK. Ya. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan ya. Jadi intinya sebenarnya apa yang dilakukan di penyusunan RKUPHK yang ada di hutan alam itu mirip sebenarnya ya. Mirip dengan apa yang dilakukan di hutan tanaman, khususnya di perumbu tani. Kalau di perumbu tani kita memakainya RPK 10 tahun ya, itu ya.
kita buat RTWT, ya ini sama sebenarnya RTWT diimplementasikan dalam blok RKT tahunannya seperti apa. Nah, kalau ini kan tadi dilihat blok RKT-nya sampai dengan 25. Nah, itu nanti dipotong-potong per 10 tahunan itu ya. Sesuai dengan RKU-nya. Misalnya 2011 sampai dengan 2020 itu kan sudah 10 tahun ya. Nah, dari situ. Nah, itu nanti yang akan dimasukkan di RKU-nya. Nah, dipotong-potong seperti itu. Nah, ya mirip sebenarnya, tapi bedanya ya objeknya tadi. Kalau di hutan berhutan adalah hutan tanaman, sedangkan di UPHK adalah hutan alam yang bisa dibagi dalam virgin forest, LOA, dan juga ada bisa menggunakan TPTJ, TPTI, dan juga bisa menggunakan ada log over area dan juga ada virgin forestnya. Nah, jadi setiap site atau setiap tapak itu akan membutuhkan sistem silvikultur yang berbeda dengan rencana tebangan yang berbeda, seperti itu. Baik, saya kira cukup dari saya. Semoga ini bisa memberikan tambahan pemahaman bagi Anda dan bisa memperoleh ilmu yang bermanfaat. Maka dari itu kita akhiri dengan berdoa, semoga apa yang kita sampaikan kali ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah bagi kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apabila nanti ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Ya, akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.